Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Shimfa Siang Sutra Teratai episode 1707. Kondisi menderita dan bahagia semua ditampakkan dalam tubuh. Saha artinya menahankan akumulasi dari penderitaan, kebodohan batin, avidya, bentuk-bentuk karma, sangkara, kesadaran, hinanya, batin jasmani, nama rupa, 6 landasan indria, sadayatana, sentuhan, aparsa, perasaan, wedana, nafsu keinginan, tresna, kemelekatan atau ikatan, upadana, proses penjelmaan, bawa, kelahiran jati, usia, tua, dan kematian, jara marana, adalah 12 nidana yang menarik benih sebab dan menambatkan buah akibat. 7 jenis keangkuhan dan 8 jenis kesombongan bagaikan lingkaran besi berjenjang. Ketika semua orang melihat kata-kata ini, seharusnya bisa mengaitkannya dengan 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Setelah Buddha mencapai pencerahan, pengajaran pertama yang dia berikan adalah terhadap 5 bisu, mengajarkan 4 kebenaran mulia. Kalimat pertama yang dikatakan adalah penderitaan. Penderitaan dukkha, sebab penderitaan samudaya, lenyapnya penderitaan nirodha, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan marga. 4 kebenaran mulia ini semua orang mendengar dan memahaminya. Buddha 3 kali memutar roda dharma dari 4 kebenaran mulia. Dia perlu mengajarkan sebanyak 3 kali untuk 5 orang ini dapat dilihat. Meskipun ini sangat sederhana, satu kata, penderitaan. Penderitaan berasal dari sebab penderitaan, samudaya. Maka kita harus bersungguh-sungguh dalam membina diri. Harus sungguh-sungguh giat bersemangat untuk melenyapkan berbagai noda batin kerisauan dimulai dari sumber kehidupan. Oleh itu, Buddha kemudian mulai mengajarkan lagi 12 nidana. Maka 4 kebenaran mulia dan 12 nidana merupakan ajaran pertama yang diajarkan Buddha setelah beliau mencapai pencerahan. Seringkali seperti demikian terhadap orang yang tidak memiliki arah dalam kehidupan. Buddha akan mengajar sesuai dengan kapasitas, mengatakannya dengan jelas kepada semua orang bahwa dalam kehidupan kita terus-menerus menciptakan kerisauan sehingga kita menderita di dunia ini. Sebab demikian, kondisi demikian, buah demikian, dan balasan karma demikian. 12 nidana dimulai dari kebodohan batin, avidya. Kebodohan batin dan kebingungan ini adalah kondisi itu akan mengkondisikan bentuk-bentuk karma sankara. Sebersih niat pikiran, kebingungan akan membuat kita bertindak. Tindakan di masa lalu dan tindakan di masa sekarang terkumpul menjadi benih karma dan kesadaran karma ini akan menentukan siapa orang tua kita, apa sebab dan kondisinya, dan di mana tempat kita dilahirkan. Ini merupakan awal mula dari kesadaran winanya. Maka di keluarga ini dengan orang tua ini kita mulai ada yang disebut batin jasmani, nama rupa. Batin jasmani, nama rupa akan perlahan membentuk 6 landasan indria sadayatana. Berada di dalam kandungan ibu setelah hampir 10 bulan atau lebih dari 9 bulan, bayi sudah matang. 6 landasan indria sadayatana telah sempurna dan akan berhubungan dengan dunia. Ketika ia bersentuhan dengan dunia manusia dan saat meninggalkan tubuh ibunya, seperti yang sering saya katakan, merasakan sakit dan penderitaan yang luar biasa
dari sejak keluar dari rahim, menghadapi kondisi dan udara seperti ini, menyengat saraf seluruh tubuhnya, sehingga ia menangis. Menangis sekeras-kerasnya. Ini karena bersentuhan dengan perasaan wedana. Bermula dari ini, perasaan ini tumbuh sejak bayi sampai dewasa hingga membentuk nafsu keinginan tresna. Nafsu keinginan lalu menyebabkan kemelekatan atau ikatan upadana. Menyebabkan kemelekatan atau ikatan berarti menciptakan karma. Menciptakan karma berarti terbentuk menjadi proses penjelmaan bawah. Apa yang ada? Ada semua karma baik dan buruk yang Anda ciptakan. Ini adalah prinsip kebenaran yang tidak terbantahkan. Orang yang melakukan perbuatan baik akan menciptakan berkah, maka akan bisa menjalin jodoh penuh berkah dan menciptakan benih keberkahan dengan memiliki sebab dan kondisi keberkahan ini. Ketika kita sampai pada kehidupan yang akan berakhir ini, maka secara alami dia akan kembali lagi dari sebab dan kondisi karma, perasaan, wedana, nafsu keinginan, tresna, kemelekatan atau ikatan upadana, proses penjelmaan bawah. Di dalam kehidupan seumur hidup kita dari lahir, meninggal, sampai pada momen saat meninggal itu akan meninggalkan tubuh lagi dan pergi mengikuti kebodohan batin ataupun mengikuti jalinan sebab dan kondisi dan kemudian pergi lagi. Inilah kehidupan kita, datang dan pergi. Jadi di dalam kedatangan dan kepergian ini, penderitaan yang dialami adalah di luar kontrol kita sendiri. Sepertinya yang terdengar ini sebuah segmen berita yang dibacakan kepada saya ibu kota Kenya, Nairobi di Afrika. Di Nairobi sering terdengar seruan menyerukan bahwa lingkungan harus dibersihkan terus-menerus, mengimbau pemerintahan menginginkan demikian, juga mengimbau demikian. Namun sangat banyak yang miskin, sampah sangat banyak menumpuk seperti gunung yang disebut sebagai gunung sampah, yang menyebabkan sampah mengalir ke sungai. Banyak sungai dan saluran air yang tersumbat penuh oleh sampah. Pemerintah akhirnya membuat keputusan yang tegas. Pembersihan meski dilakukan. Pembersihan pun dimulai. Dan saat membersihkan jalur sungai, semuanya telah tersumbat. Pada saat sedang membersihkan, maka menemukan bahwa di dalam tumpukan sampah ditemukan bayi-bayi yang dibuang. Anak-anak seperti ini sebungkus demi sebungkus adalah dibuang di antara tumpukan sampah, lalu terbawa ke jalur sungai dan menyumbatnya. Ini kita sudah bisa membayangkannya. Bayi-bayi yang telah dilahirkan ini tidak mampu untuk dipelihara, tidak mampu untuk dibesarkan. Jadi seperti ini setelah dilahirkan maka dianggap sebagai sampah. Setelah dibungkus lalu dibuang, ditinggalkan begitu saja. Inilah penderitaan hidup. Setelah dilahirkan, hidupnya tidak sempurna. Dalam kitab sutra ada menyebutkan seperti ini bahwa orang yang miskin dan yang melarat meskipun terlahir di dunia, hidupnya ini juga tidak mampu untuk bertahan hidup sepenuhnya, menjamin bahwa bisa tetap hidup sewaktu dilahirkan dalam keadaan sehat, tetapi hidupnya tidak bisa untuk tumbuh dengan sehat, selalu hidup di tempat yang miskin dan menderita. Kehidupan yang singkat lalu seperti ini berakhir begitu saja, bahkan dibuang di tumpukan sampah, ataupun yang semacam ini setelah dilahirkan cacat dan tidak sempurna, juga seperti ini ditinggalkan.
Afrika juga sangat banyak bayi yang cacat yang dibuang, juga ada yang keempat anggota badannya sangat bagus, juga sama dibuang. Inilah penderitaan hidup manusia. Juga melihat bahwa satu bungkusannya adalah sepasang bayi kembar, terbungkus di dalam kantong sampah, juga seperti ini dibuang adalah sampah. Inilah penderitaan hidup manusia. Penderitaan semacam ini di dunia, para makhluk yang sangat menderita, inilah neraka sampah. Orang yang dalam kondisi hidup setelah dilahirkan telah berada di dalam neraka sampah dunia. Sebenarnya sudah berapa lama ini terjadi? Telah tidak dapat untuk diketahui. Namun, ada sebagian orang yang masih memiliki keberkahan, meskipun lahir di tengah penderitaan, hidup dalam kehidupan yang miskin, tetapi dalam hidup masih memiliki keberkahan. Bisa bertemu dengan orang-orang yang dapat menolong mereka. Melihat bahwa insan suci kita pergi hingga ketiga negara di Afrika Timur tahun 2019. Ada 3 negara yang tertimpa bencana terlalu banyak. Ingin melakukan perjalanan juga tidak bisa mencapainya. Yang paling pertama bisa mencapainya adalah insan suci dari Afrika Selatan yang pergi ke Malawi. Namun jumlah insan sucinya sedikit. Jalan yang bisa dijalani juga tidak bisa begitu besar. Cakupan untuk berhubungan atau kontaknya juga terbatas. Setelah melihatnya, segera menyiapkan makanan, melakukan baksos pembagian makanan yang pertama. Masih ada yang kedua. Berikutnya adalah Zimbabwe. Insan suci di Zimbabwe juga sedikit. Satu orang sendirian membawa sekelompok orang juga meninggalkan tempat tinggal mereka, juga merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Harus menyeberangi gunung dan melewati lembah yang benar-benar komite lantik hanya ada satu orang Tionghoa. Relawan di sekitarnya semuanya adalah sama, merupakan orang miskin dan menderita. Jaraknya sangat jauh, menyeberangi gunung dan melewati lembah. Jalan telah terputus. Yang bisa pergi ke sana, perginya dalam keadaan darurat. Pulang pergi benar-benar jalur transportasi terputus juga tidak berdaya. Yang lebih memiliki berkah adalah Mozambik. Di tempat tersebut terdapat sepasang suami istri, Darlin, dan Dino. Karena mereka berada di tempat tersebut, membawa relawan di sana dengan sangat energi. Dan juga penuh energi spiritual. Kita ketahui di Mozambik juga terdapat bencana demikian. Secepatnya menyambungkan dengan telepon, Dino secepatnya naik pesawat 1.200-an kilometer menuju lokasi bencana. Secepatnya mereka menyampaikan informasi, anak-anak yang dia lihat, anak perempuan yang masih kecil, menggali-gali di antara reruntuhan rumah untuk mencari bukunya. Dari dalam tas sekolahnya satu persatu buku dikeluarkan. Di bawah sinar matahari di atas tanah, satu persatu bukunya dibuka untuk dijemur di bawah matahari. Lembar demi lembar dibuka. Buku ini bagi anak perempuan ini sangatlah berharga. Terlihat beberapa anak di tempat tersebut juga sedang membalikkan bukunya, dijemur di bawah matahari dan sebagainya. Melihat kondisi demikian, merasa anak perempuannya bernasib baik. Mutiara kecil disukai semua orang, disayangi semua orang, memiliki kehidupan yang baik. Melihat anak perempuan kecil ini, usianya tidak jauh berbeda dengan anaknya. Maka di tengah kesedihan dia pun menangis di depan kamera, tidak rela tersentuh melalui sorotan kamera ini.
Memang benar tempat tersebut dari anak yang ingin bersekolah sungguh tidak punya pilihan, sekolah telah roboh. Dari gambaran ini juga terlihat rumah pun roboh, rusak dan lainnya. Kondisi kemiskinan yang suram. Demikian terus keluar, maka kita mulai bergerak dan menolong. Ini juga bisa dikatakan adalah jalinan jodoh. Terus-menerus selama 3 tahun, saya sudah mengatakannya. Kedepannya, Afrika adalah poin penting kita dan sudah disampaikan beberapa kali. Diri sendiri juga pernah berpikir, Afrika, bagaimana sebaiknya kita memberikan bantuan kepada mereka? Kita mengetahui bahwa Afrika sangat menderita, sangat kekurangan jalinan jodoh. Kita sebaiknya memberikan bantuan yang seperti apa kepada mereka? Kali ini, tahun 2019, topan Idai Siklon. Ini di sana turun hujan yang sangat deras, telah banjir selama 10 harian ini, yaitu di tengah angin dan hujan besar. Apakah menakutkan? Sangat menakutkan. Angin, hujan, dan air seperti ini, melihat langsung dengan mata kepala mereka bahwa keluarganya terbawa oleh arus. Dari kelihatan kepala sampai tidak kelihatan telah tenggelam. Bahkan ada wanita yang sangat muda, telah cukup bulan dan akan segera melahirkan. Dia memanjat ke atas pohon dan melahirkan di atas pohon. Melahirkan seorang bayi perempuan, mamanya melahirkan di atas pohon, dan papanya di tengah air menyambut dan menggendong anaknya. Makanya kemudian memberikan dia nama Hong Sui banjir. Apakah menderita? Hanya sebuah topan setelah berlalu, air masih berkumpul. Ini benar-benar merupakan waktu yang sangat panjang. Bersyukur totalnya jika digabungkan ada relawan sekitar dari kira-kira 8 negara. Mereka secara bertahap juga sudah masuk ke dalam rekan kita dari Taiwan. Anak muda relawan bodhisatwa dari Taiwan di sana, tinggalnya juga di tempat tersebut. Masyarakat lokal seperti ini saling mendukung dan pergi ke sana. Bencana besar di tempat tersebut. Di Mozambik juga lebih memiliki berkah. Lebih banyak orang yang berkumpul di tempat tersebut. Melihat penderitaan yang terlihat di tempat tersebut membangkitkan hati welas asih dan cinta kasih dari semua orang, mulai mengimbau. Ini sangatlah mengharukan. Selain baksos membagikan makanan, salah satunya memberikan beberapa peralatan kepada mereka, berharap agar semua orang bisa membangun kembali rumah mereka. Tidak peduli apakah itu gergaji, sekop, atau paku. Dari peralatan yang besar terus dihitung hingga yang kecil. Keseluruhannya ada 10 lebih peralatan untuk membangun seperti ini. Total semuanya dihitung kira-kira NTD 3.000. Seperti ini membuat sebuah kesatuan untuk menghimbau. Sangat banyak orang yang mulai bergerak. Taiwan mengumpulkan tidak terhitung orang cinta kasih dari sangat banyak orang. Ada orang yang membangkitkan niat agung. Beberapa puluh ribu NTD ataupun ratusan ribu NTD seperti ini bersumbangsi atau berdonasi. Yang bersedia bersumbangsi telah ada 55 negara. Tentu saja termasuk orang yang tertolong bencana juga terhitung di dalamnya. Kita di depan kamera juga telah melihat bahwa Zimbabwe memegang uang receh yang bernilai beberapa puluh sen dolar Zimbabwe. Dia juga mau berdonasi
karena beberapa puluh sen uang ini dikonversi dengan dolar Taiwan yang 0, beberapa dolar. Jika berkata, jika saya menyumbangkan ini ke Ceci, saya dapat membantu sangat banyak orang. Pada saat yang sama, dia sendiri juga merupakan salah satu penerimaan bantuan kita. Ini beberapa sen, beberapa puluh sen sebenarnya tidak cukup untuk membeli apapun, namun setelah menerima bantuan dari Ceci, para relawan Ceci memberitahu mereka, kami memulai misi kami hanya dari 5 sen NTD. Setitik ditambah 1 tetes untuk menyelamatkan orang. Setelah mengetahui hal ini, menerima pendidikan seperti itu, mereka pun bersedia menyisihkan uang mereka yang sangat sedikit untuk berdonasi. Yang ini juga termasuk sumbangan dari satu negara. Di tempat tersebut juga jumlah orangnya tidak sedikit. Dengan pemikiran mereka ini, berapa sen juga mereka donasikan. Di satu sisi, mereka menerima bantuan, dan di sisi lain, mereka juga bisa bersumbangsi. Kita menggunakan pengajaran dengan konsep pemikiran sebab dan akibat untuk pergi ke tempat tersebut mengembangkan rasa cinta kasih. Saat ini di tempat tersebut selama lebih dari 1 bulan juga telah membiarkan benih-benih relawan itu telah menggerakkannya dengan baik. Bahkan dari ibu kota Maputo memiliki benih yang sangat matang. Mereka juga telah berikrar berkata bahwa 10 orang, 10 hingga 20 keluarga ingin pindah dan menetap di sini. Untuk membawa para relawan tersebut, semua ini merupakan cinta kasih. Semuanya terjadi di tempat tersebut, tempat terjadinya bencana. Karena jalinan jodoh ini, mereka bisa memulai kembali untuk menerima kehidupan mereka, mengubah kehidupan yang miskin, berdiam dengan tenang untuk kehidupan di masa mendatang. Mereka inilah yang terjadi di Mozambik. Mereka memiliki jalinan jodoh ini yang disebut jalinan penuh berkah. Kita di masa mendatang, bagaimana kita membuat rencana jangka panjang untuk mereka? Bagaimana membantu mereka untuk membangun kembali? Bagaimana caranya untuk membangun sekolah bagi mereka? Inilah dalam 3 tahun ini menitik beratkan di Afrika. Ternyata titik beratnya adalah pada satu gelombang ini. Jadi dalam kegelapan yang tak terlihat adalah adanya jalinan jodoh, sebab dan kondisi. Ini yang menjalinnya atau menariknya. Jadi 12 nidana, 12 sebab musabab. 12 nidana menjalin sebab ini untuk yang menarik atau mengikat buah akibat. Dengan adanya kondisi ini yang menggandengnya datang seperti ini. Tanpa kita sadari ada sebab ini dan akibat ini yang seperti ini menyatukannya, kita sekarang berharap bisa berjalan sampai tujuan dan melihat ke sana. Agar kita bisa membantu mereka, berapa banyak yang bisa diperbuat. Itulah yang bisa kita lakukan atau upayakan. Jadi di dunia ini, karena orang yang hidup dalam kemiskinan adalah sebegitu menderitanya, sementara orang kaya batinnya juga sangat menderita. 7 jenis keangkuhan dan 8 jenis kesombongan. Inilah kerisauan dalam batin kita sebagai manusia, yang juga berada di alam manusia atau di dunia, sehingga menjadi manusia sulit untuk mencapai kesempurnaan. Dan sebagai manusia sering menciptakan kerisauan di tengah masyarakat ini, dikarenakan adanya keberadaan penyakit. 7 jenis keangkuhan dan 8 jenis kesombongan. Apa saja keangkuhan dari 7 jenis keangkuhan? Perhatikan baik-baik. Dan kita renungkan sendiri dengan baik. Apakah kita ada seperti ini atau tidak?
7 jenis keangkuhan. Sabta mana? Keangkuhan biasa. Mana? Keangkuhan berlebihan. Ati mana? Keangkuhan sangat berlebihan. Manati mana? Keangkuhan pada keakuan. Atma mana? Keangkuhan karena menganggap diri sendiri hebat. Abi mana? Keangkuhan karena merasa minder atau rendah diri. Awa mana? Keangkuhan sesat. Mitia mana? Yang pertama, keangkuhan biasa. Mana keangkuhan biasa? Apa yang disebut dengan keangkuhan biasa? Selalu merasa bahwa kebijaksanaan saya, jasa kebajikan dari pembinaan diri saya, lebih banyak dari dia, lebih tinggi dari dia. Orang yang umumnya begini. Yang kedua, keangkuhan berlebihan. Ati mana? Adalah keangkuhan karena melampaui atau lebih unggul orang lain. Padahal kebijaksanaan dan jasa kebajikannya sama saja dengan orang lain. Bakat orang lain tidak jauh berbeda dengan kita. Namun kita menganggap diri sendiri lebih tinggi dari orang lain. Ini yang dinamakan keangkuhan berlebihan. Ati mana? Berikutnya adalah keangkuhan sangat berlebihan. Manati mana? Keangkuhan sangat berlebihan. Manati mana ini terjadi ketika kebijaksanaan dan jasa kebajikan tidak sebaik orang lain. Namun keangkuhan tersebut masih ada. Yang keempat adalah keangkuhan pada keakuan. Atma mana? Aku memperbesar diri saya sendiri. Keangkuhan pada keakuan. Atma mana? Yang demikian sudah sering kita dengar. Hanya melekat pada wujud keakuan, maka akan berpikir di dunia hanya demi saya, hanya saya. Tanpa saya, maka tidak akan ada yang bisa tercapai. Perasaan bahwa dirinya lah yang paling hebat. Ini disebut keangkuhan pada keakuan. Atma mana? Yakni merupakan akar dari semua jenis keangkuhan, karena titik pusat semuanya adalah dirinya sendiri. Yang kelima disebut keangkuhan karena menganggap diri sendiri hebat. Abimana, yaitu menganggap dirinya sudah mencapai arahat. Padahal sebenarnya kerisauannya belum terputus sepenuhnya, belum lenyap sepenuhnya. Belum mencapai yang demikian, tapi menganggap telah mencapainya. Diri sendiri belum menghapus kerisauan hingga tuntas. Namun dia mengira bahwa dia telah mendapatkannya. Belum mencapai pencerahan, tapi mengakui sudah tercerahkan. Ini yang disebut keangkuhan karena menganggap diri sendiri hebat. Abimana. Keenam dinamakan keangkuhan karena merasa minder atau rendah diri. Awamana. Keangkuhan karena merasa minder atau rendah diri. Awamana. Adalah hanya mengklaim bahwa saya lebih rendah dari orang lain. Diri sendiri terus berpikir, aku tidak sebaik orang lain, namun lebih mampu adalah urusannya. Tidak ada hubungannya denganku, aku tidak perlu memohon kepadanya. Orang sejenis ini dinamakan keangkuhan karena merasa minder atau rendah diri. Awamana. Merasa diri sendiri akan selamanya begini, tidak memohon kepada orang yang lebih maju dari dia. Ini dinamakan merasa rendah diri. Di dalam merasa rendah diri juga bisa muncul keangkuhan. Sejenis ini hati keangkuhan, maka keangkuhan karena merasa minder atau rendah diri awamana juga bisa memutuskan akar pencerahan diri sendiri. Ketujuh adalah keangkuhan sesat, mitia mana, yaitu segala sesuatu adalah kebenaran dan kebohongan tanpa memikirkan dengan cermat. Ada orang yang membina diri, sebersih pikiran penyimpangan dapat menyebabkan kesalahan di setiap langkah. Terhadap dhamma benar tidak dapat memperkokoh keyakinan dirinya. Tidak hanya tidak benar-benar merenungkan dhamma benar atau menyimpang, tidak benar-benar merenungkannya. Sebaliknya, aku berpegang teguh
pada pandangan salah yang sudah terbentuk sebelumnya. Hal ini akan menyimpang sampai mengarah ke sesat. Dia memandang rendah ataupun sebaliknya memfitnah dhamma benar, ini semuanya adalah keangkuhan sesat. Mitya mana. Bukankah dulu sudah pernah Master katakan kita harus memiliki keyakinan benar? Keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati di dunia ini. Keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati, kita harus percaya bahwa keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati, prinsip kebenaran yang halus dan menakjubkan. Prinsip kebenaran ini semua ada di mana Sang Buddha mengatakan hukum sebab akibat. Dalam ajaran Buddha, dalam hukum sebab akibat terdapat keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati. Jika kita percaya bahwa tidak adanya hukum sebab dan akibat, kita tidak percaya pada hukum sebab akibat. Demikian maka akan terjatuh dalam pandangan sesat. Demikian melatih diri, demikianlah kebajikannya. Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Bekerja keras membina diri haruslah berasal dari dalam batin. Baik-baik dalam mensucikan diri sendiri. Kita jangan memiliki keangkuhan semacam ini. Jadi, 7 jenis keangkuhan dan 8 jenis kesombongan bagaikan gunung lingkaran besi. Sebentar lagi kita akan bisa melihat bahwa gunung lingkaran besi inilah naskah sutra yang kita akan mulai membahasnya dari sekarang. Ini dikatakan bahwa di dunia ada jalinan jodoh. Beberapa orang tidak tahu kenapa terlahir di tempat itu, mengalami begitu banyak kemiskinan dan bencana. Ada yang terlahir dengan kondisi tubuh tidak lengkap, setelah dilahirkan kehidupannya tidak mampu untuk dijalani sepenuhnya. Ada orang yang menderita terus, menderita sampai bencana alam datang membawa pergi hidupnya. Ada yang tidak tahu harus menderita berapa lama lagi. Ada yang lebih memiliki berkah dan bertemu dengan kita. Inilah jalinan jodoh yang tidak berdaya di dunia manusia. Lihatlah, apakah memiliki berkah? Mari kita bahas naskah sutra di depan terlebih dahulu. Dikarenakan tubuhnya yang murni, para makhluk pada 3000 maharibu dunia, baik pada waktu lahir atau mati, unggulan atau rendahan, baik atau buruk, terlahir di tempat baik atau tempat buruk, semuanya akan ditampakkan dalam tubuh ini. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Inilah para praktisi, orang-orang yang melakukan pembinaan diri, tubuh Dharma dari Buddha. Dhamma ini akan terus diwariskan. Sangat banyak orang dapat membaca buku, membaca sutra, menyalin sutra, menulis sutra, serta menerima dan menegakkannya sutra sesuai Dhamma dengan sepenuh hati, hingga Dhamma masuk ke dalam hati. Bahkan tubuh pun tidak lagi menciptakan karma buruk. Membina diri sesuai dengan Dhamma sehingga dikatakan tubuhnya yang murni. Semua orang yang membina diri, tubuh dan pikiran akan menjadi murni. Inilah yang disebut dengan membina diri. Oleh karena itu, orang-orang yang membina diri di tempat itu, dia dapat merasakan para makhluk pada 3000 maharibu dunia, baik pada waktu lahir atau mati, unggulan atau rendahan, baik atau buruk. Baru saja memberitahu kalian semua, momen ketika kita lahir adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, adalah penderitaan ekstrim yang tak berkesudahan dan di luar kendali kita. 3000 maharibu dunia adalah tempat yang sangat besar, di mana semua disebabkan oleh kondisi sebab akibat yang kita ciptakan. Kondisi ini mempengaruhi saat kita lahir dan saat kita mati. Dan hal ini terus berulang dan berulang lagi, menciptakan karma buruk lagi, lapis demi lapis tumpang tindih. Apa yang telah kita ciptakan
akan menjadi hasil di masa depan. Ada orang yang dilahirkan di tingkat tertinggi dalam masyarakat, dalam keluarga yang sangat kaya, disebut dengan unggulan. Ataupun ada yang lahir di keluarga yang sangat miskin, dalam keluarga yang penuh dengan penderitaan dan kemelaratan. Ataupun memiliki tubuh lengkap dengan 6 indera, sehingga membuat orang lain merasa senang saat melihatnya. Ada pula yang lahir dengan penampilan sangat buruk. Seperti inilah dunia manusia. Oleh karena itu, terlahir di tempat yang baik, tempat yang sangat bagus, yakni terlahir di alam manusia, alam dewa. Yang terlahir di tempat yang buruk, terlahir di alam neraka, setan, kelaparan, ataupun binatang akan mengalami sangat banyak penderitaan. Dunia yang seperti ini, kondisi kehidupan yang seperti ini, para praktisi di sini telah memahami dhamma ini. Begitu satu klik dijelaskan, langsung mengerti. Ini bagaikan saat semua kondisi diungkapkan. Batin kita akan langsung menjadi sangat jelas. Seolah-olah saat kondisi ini dipaparkan di dalam batin kita, dan kita menjadi memahami semuanya. Telah jelas batin kita bagaikan sebuah cermin yang jernih, dapat melihat begitu banyak hal yang baik dan buruk dalam kehidupan, penderitaan dan sukacita dalam hidup. 3000 maharibu dunia adalah mencakup gunung lingkaran besi. Inilah bagian naskah sutra yang kita bahas hari ini. Gunung lingkaran besi, gunung lingkaran besi besar, Gunung Meru, Gunung Mahameru, dan gunung lainnya, beserta para makhluk di sana, semuanya akan ditampakkan dalam tubuh ini. Sutra teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Para makhluk ini dalam kondisi demikian, semuanya tercakup di dalam 3000 maharibu dunia. Semua ini memiliki nama-nama tertentu. Semua orang ini termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, nama-nama di dunia ini disebut Gunung Lingkaran Besi, Gunung Lingkaran Besi Besar, Gunung Meru, Gunung Mahameru, dan gunung lainnya. Ini semua adalah nama-nama di dunia yang disebutkan dalam Dhamma Buddha. Gunung lingkaran besi, gunung lingkaran besi besar, Gunung Meru, Gunung Mahameru, dan gunung lainnya. Pegunungan lingkaran besi, Cakrawada, Parwata, adalah deretan pegunungan lingkaran besi yang mengelilingi lautan asin, Lawana Sagara, dan membatasi satu sistem dunia kecil terbentuk dari logam besi dan berpusat pada Gunung Sumeru. Apa yang disebut dengan gunung lingkaran besi adalah gunung lingkaran besi yang melingkari lautan asin. Di sana ada 7 pegunungan dan 8 lautan, dan di dalam setiap lingkaran besi ada satu dunia kecil. Di sekelilingnya semuanya adalah logam besi yang mengelilingi laut. Jika kalian membaca sutra Sitigaba, kondisi ini dimasukkan ke dalam kondisi neraka yang disebut dalam sutra Sitigaba. Maka akan sangat jelas Gunung Semeru adalah gunung yang berada di pusatnya atau di tengah-tengahnya. Beserta para makhluk di sana, semuanya akan ditampakkan dalam tubuh ini. Serta semua makhluk dalam maharibu dunia juga pernah ditampakkan pada tubuh ini. Beserta para makhluk di sana, para makhluk yang berada di dalam, jika semua dari mereka memahami Buddha Dhamma secara menyeluruh, semua kondisi tersebut akan berada dalam tubuh. Tubuh dan batin akan bisa memahaminya sampai tuntas. Niat batin kita berada di dalam tubuh kita sehingga disebut terletak di dalam semua tubuh dan ditampakkan pada tubuh, menampakkan gunung lingkaran besi. Bentuk dan rupa dari alam dunia besar. Di luar terdapat 7 pegunungan dan 8 lautan. Lautan ke-8 adalah lautan asin, Lawana Sagala, 4 benua besar dari Jambudvipa, dan lainnya berada di sini. Pegunungan yang mengelilingi lautan asin adalah pegunungan lingkaran besi, Cakrawada Parwata. Inilah satu sistem dunia kecil.
Seperti demikian, lapisan demi lapis gunung lingkaran besi ini, satu lapis lautan, satu lapis gunung, sehingga gunung di luar laut juga terdapat gunung. Dengan demikian terdapat 7 pegunungan dan 8 lautan. Lautan ke-8 adalah lautan asin lawana sagala. Benua Jambu Wipa adalah dunia kita ini, bumi dan dunia yang kita tinggali, disebut sebagai benua Jambu Wipa. Dunia ini terdapat 4 bagian. Benua besar di tempat ini juga Gunung Semeru. Pada tempat ini ia terbagi menjadi 4 benua. Tempat yang kita tinggali sekarang disebut sebagai benua Jambu Wipa, sehingga semuanya dikelilingi oleh lautan asin lawana sagala ini dengan Gunung Semeru yang menjadi induknya. Sangat banyak lautan yang mengelilingi tempat tersebut, sehingga inilah satu sistem dunia kecil. Demikianlah yang dinamakan satu dunia. Ke bawah hingga neraka Awiji dan ke atas hingga surga Akanista. Segalanya dan semua makhluk akan ditampakkan dalam tubuh ini. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Semua ini terletak pada pembinaan diri di dunia. Semuanya dapat dilihat. Karena ketika kita membina diri di dalam Dharma, kita akan melihatnya secara jelas. Sehingga bagian naskah sutra selanjutnya ini mengatakan demikian. Semua yang dikatakan adalah ke bawah hingga neraka Awiji dan ke atas hingga surga Akanista. Merujuk pada orang yang terlahir di tempat dengan penderitaan ekstrim yang tak berkesudahan dan berlapis-lapis, ataupun orang yang menciptakan jalinan berkah besar dan terlahir ke alam kembali di surga Akanista dengan kebahagiaan paling tinggi. Ini merupakan tempat merujuk pada orang yang terlahir di tempat dengan penderitaan ekstrim yang tak berkesudahan dan berlapis-lapis. Yang saya katakan pada awalnya, apakah menderita? Hanya yang terlihat saja itu telah sangat menderita. Penderitaan yang berlapis-lapis. Mereka terlahir di tempat itu ataupun menciptakan berkah. Orang yang menciptakan jalinan berkah besar dan terlahir kembali di surga Akanista dengan kebahagiaan paling tinggi. Di dunia kita ini ada yang sangat kaya, tidak tahu bagaimana menggunakan uangnya, digunakan dengan berlapis-lapis kerisauan, mempunyai uang juga sangat menderita. Segalanya dan semua makhluk akan ditampakkan dalam tubuh ini. Semua gunung, sungai, dan tanah, kondisi bahagia atau menderita, serta para makhluk dari 6 alam kelahiran, semuanya akan ditampakkan dalam tubuh ini. Segalanya dan semua makhluk akan ditampakkan dalam tubuh ini. Semuanya, semua gunung, sungai, dan tanah, kondisi bahagia atau menderita, serta para makhluk dari 6 alam kelahiran. Para praktisi ini melihat, membaca naskah sutra juga dapat memahami kondisi ini, sehingga demikian dikatakan, apakah semuanya dapat memahami ini? Kalau dijelaskan, tak terhitung banyaknya di dunia ini yang dapat mengumpamakannya. Segala penderitaan pada sekeliling kita yang sekarang kita dapat mencapainya dengan berjalan, yang dapat terlihat, dapat melihat begitu banyaknya yang diberitakan, dapat terlihat begitu banyaknya yang diberitakan adalah benar. Bodhisattva sekalian harus menggunakan mata kebijaksanaan melihat dunia. Orang yang menderita di dunia ini, apakah tidak ada hubungannya dengan kita? Orang yang bijaksana menganggapnya ada hubungan, karena kolong langit dan di atas bumi, alam manusia di tengahnya, menciptakan berkah di dunia, maka dunia akan aman dan selamat. Menciptakan kejahatan sinkron ini harus terjadi di mana sinkron ini tidak tahu cuaca yang ekstrim. Ini setiap orang harus waspada, sehingga senantiasa
harus bersungguh hati.